Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di channel ini. Sekarang kita akan coba membahas metodologi pelaksanaan pekerjaan studi kelayakan jalan. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba studi kelayakan jalan penghubung lintas antara Jawa bagian utara, tengah, atau selatan, atau juga mungkin Sumatera bagian barat, tengah, dan timur. Karena kalau di Sumatera itu ada lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Atau di Kalimantan juga ada bagian selatan, bagian utara. Di Papua ada Papua bagian utara dan bagian selatan. Sulawesi ada bagian utara, tengah, selatan, dan lainnya. Baik, kita akan coba lihat metodologinya seperti apa. Nah, berawal dari peraturan dan undang-undang yang ada. Dalam hal studi kelayakan ini, maka undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang, kemudian Undang-Undang 38 tahun 2004 dan Undang-Undang 22 2009. Untuk Undang-Undang 2006 2007 penataan ruang, maka data dan bahan yang perlu itu adalah penggunaan lahan, pusat-pusat kegiatan, serta satuan wilayah pengembangan SWP perkotaan. Itu yang info, itu data yang penting dari undang-undang tersebut. Kemudian untuk Undang-Undang 38 2004 serta Undang-Undang 22 2009, maka data yang penting di dalam undang-undang tersebut untuk studi kelayakan ini adalah bagaimana penyelenggaraan infrastruktur jalannya, kemudian pengaturan lalu lintas angkutan jalan, dan pengaturan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kita bisa membagi tiga topik atau tiga bahan yang penting untuk kita bahas, yaitu kita melihat di bagian pertama itu pusat-pusat kegiatan di Jawa bagian tengah. Ini kalau kita melakukan studi kelayakan di daerah Jawa, baik Jawa Tengah atau Jawa Selatan. Atau kalau teman-teman nanti di Sumatera untuk bagian timur, tengah, dan barat, ini bisa diganti untuk pusat-pusat kegiatan di bagian Sumatera Tengah, misalkan, atau di bagian Sumatera di timur, atau Sumatera di bagian barat. Nah, kita lihat di situ misalkan ada simpul transportasi, kawasan ekonomi, dan kawasan permukiman. Jadi ada simpul transportasi, kawasan ekonomi, dan kawasan permukiman. Nah, pusat-pusat kegiatan ini ya tergantung dari kegiatan yang teman-teman lakukan. Apakah itu ya di Jawa bagian tengah, atau bagian selatan, atau juga Sumatera, Papua bagian utara, dan Papua bagian selatan. Nah, ini adalah sebagai contoh kita ambil untuk Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Jadi isu konektivitas di Jawa bagian tengah adalah ketersediaan jaringan jalan. Kalau di Papua, tentu isu konektivitas Papua adalah Papua Tengah dan bagian selatan adalah ketersediaan jaringan jalan. Nah, untuk bagian ini nanti disesuaikan dengan kegiatan dari teman-teman yang dilakukan. Nah, ini kita lihat jaringan jalan di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Dari sini kita dituntut untuk adanya tuntutan konektivitas jaringan wilayah selatan, tengah, utara Jawa. Atau adanya tuntutan konektivitas jaringan wilayah timur, tengah, dan barat Sumatera. Atau ada tuntutan konektivitas jaringan wilayah utara, tengah, dan selatan Sulawesi, atau juga tuntutan konektivitas jaringan wilayah utara, selatan Papua. Ini nanti disesuaikan dengan kegiatan itu. Nah, kemudian juga tuntutan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini maka adalah studi kelayakan jalan lintas penghubung lintas antara Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Nah, dari ini kita lihat bahwa ada subsektor transportasi. Jadi undang-undang subsektor transportasi itu adalah PP 34 2006 tentang jalan, PP 15 2015 tentang jalan tol, PP
PP 37, PP 79, PP 32. Kemudian regulasi operasionalnya, teman-teman bisa lihat di Permen PUPR, dan Permen HUB, Perda, Pergub, Perwal tentang manajemen rekayasa lalu lintas, kemudian RPJPD, RPJMN-nya, Tatrabil, Tatralog, rencana jalan tol, master plan jaringan jalan. Kemudian untuk subsektor tata ruang, teman-teman bisa lihat di PP 26 2008 tentang RT-RPN, kemudian RUTR Provinsi Kabupaten Kota. Kalau untuk di Jawa tentu Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Kalau di Sumatera juga ada Sumatera bagian timur, Sumatera bagian tengah, dan Sumatera bagian barat. Kemudian juga ada RT RPP Provinsi Kabupaten Kota di wilayah atau di lokasi yang akan teman-teman tinjau. Kalau di sini Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Nah, ada rencana induk ini juga yang harus diperhatikan. Misalkan rencana induk tentang perkeretaapian, perlintasan sebidang dan stasiun, kemudian ke banda udara terkait pelabuhan udara, kemudian terminal penumpang, stasiun kereta api, dryport, dan pelabuhan laut atau ASDP. Nah, dari sini teman-teman bisa mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini data yang kita dapat dari badan atau lembaga terkait pekerjaan. Bisa misalkan dari data statistik di publikasi, misalkan dari data BPS, kemudian juga dari data PDRB-nya, kabupaten kota, kemudian energi pricing review-nya, kemudian bisa teman-teman ambil dari rencana laporan yang pernah ada, misalkan rencana tata ruang di daerah studi, rencana pengembangan transportasi, rencana pengembangan jaringan jalan, atau studi-studi lain yang terkait. Data sekunder yang lainnya yang teman-teman bisa dapatkan, misalkan data citra satelit di lokasi proyek tersebut. Kalau di bagian ini kita contohkan bagian bagian tengah Jawa dan selatan. Kalau proyek teman-teman itu di Sumatera, tentu bagian timur Sumatera, bagian tengah atau bagian barat Sumatera, atau mungkin juga di Kalimantan, bagian selatan Kalimantan, atau bagian tengah atau utara Kalimantan. Kemudian juga peta dasar rupa bumi lokasi proyek, data lalu lintas, data hidrologi, kondisi geologi, data harga satuan pekerjaan, peta topografi, kemudian juga ada peta geologi, lokasi situs sejarah, peta kondisi struktur tanah, data tata guna lahan, peta kawasan lindung. Nah, ini adalah data-data yang perlu teman dapatkan untuk dapat sebagai bahan sebagai data sekunder. Nah, kita lanjut. Selanjutnya untuk pengumpulan data primer. Data primer ini data yang teman-teman dapatkan di lapangan melalui survei. Jadi data lapangan yang teman-teman lakukan sendiri melalui tim surveinya. Di antara data primer tersebut adalah survei pendahuluan, topografi, dan kondisi lingkungan. Kemudian ada survei jaringan jalan existing, survei volume lalu lintas ruas, survei volume lalu lintas di simpang, survei kondisi jalan existing, kemudian survei pendapat masyarakat, survei waktu tempuh, travel time, survei topografi, kondisi lingkungan sekitar lokasi rencana jalan baru, survei kondisi tata guna lahan, dan survei kondisi hidrologi. Ini minimal data-data primer yang teman-teman bisa lakukan. Nah, sejauh mana survei primer ini tentu terkait rencana anggaran pekerjaan dari proyek teman-teman yang dilakukan. Nah, setelah data sekunder dan primer kita dapatkan, kita akan lakukan analisis dan kajian teknis. Seperti biasa, untuk lalu lintas itu kan ada empat pemodelan ya, ada trip generation, trip distribution, modal split, dan traffic segment nih. Kalau trip generation itu kan analisis bangkitan tarikan perjalanan, kemudian analisis distribusi perjalanan, trip distribution, kemudian modal split, yaitu analisa moda transportasi, kemudian analisa perencanaan rute perjalanan, traffic segment. Nah, analisis dan kajian empat ini teman-teman berdasarkan masukan dari OD survei, potensi ekonomi wilayah, dari lain penumpang dan lain barang, jumlah penumpang, traffic counting, kecepatan perjalanan,
kemudian demografi, sebaran pusat kegiatan, pola angkutan barang, pola angkutan penumpang, tipe dan jenis moda, tipe dan jenis barang, panjang jaring jalan, dan kriteria teknis. Nah, inilah yang akan menjadi bahan masukan untuk melakukan analisa tersebut. Kalau misalkan trip generation, teman-teman perlu OD survei, potensi ekonomi wilayah, kemudian demografi, sebaran pusat kegiatan. Kalau trip distribusinya, teman-teman perlu pola angkutan barang atau pola angkutan penumpang. Kalau untuk moda, analisa moda transportasi, teman-teman perlu tipe dan jenis modanya, kemudian tipe dan jenis barangnya. Kemudian untuk analisis perencanaan rute perjalanan, traffic assignment-nya, teman-teman perlu data panjang jaringan jalan dan kriteria teknisnya. Nah, setelah analisa ini dilakukan, maka teman-teman akan membuat simulasi pemodelan jaringan jalan. Nah, kita lihat di sini simulasi pemodelan jaringan jalan itu ada dua ya, pemodelan jaringan jalan existing, ini jalan existing, jalan yang sudah ada, kemudian skenario dengan with project, skenario dengan adanya proyek ini ya, dengan proyek ya. Nah, bagian pemodelan jaringan jalan existing ada visi rasio, travel time, antrian, tundaan. Kemudian dari sini teman-teman bisa melakukan simulasi pemodelan proyek 5 tahun ke depan. Skenario-nya no project ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan juga skenario with project. Tetap ada visi rasio, travel time, antrian, tundaan. Dan dari sini adalah simulasi skenario realisasi pengembangan jaringan jalan di Indonesia prioritas program. Nah, dari pemodelan jaringan jalan existing, teman-teman bisa melakukan analisa tingkat pelayanan jaringan jalan existing, hasil pemodelan, kemudian rencana pengembangan kawasan perkotaan, rencana pengembangan simpul transportasi, rencana pengembangan jaringan jalan usulan daerah, kemudian dibuatlah daftar usulan kebutuhan pengembangan jaringan jalan sistem primer. Nah, dari ini maka akan langsung ke skenario with priority project. Nanti keluar optimum rate-nya, optimum cost-nya berapa, dan nanti akan keluar optimum rutenya ya. Nanti kalau studi kelayakan itu kan akan keluar mana ruas yang bagus, yang optimum, yang minimal di cost, dan optimum di panjangnya. Ini akan kita lakukan usulan program pengembangan jaringan perkotaan. Nah, dari sini kita akan melaksanakan pemanfaatan software pemodelan lalu lintas. Jadi dari data-data yang sudah simulasi yang sudah teman-teman buat ini, maka kita akan lakukan memanfaatkan software pemodelan lalu lintas. Nah, dalam hal ini pemodelan lalu lintas jaringan jalan perkotaan merupakan makro simulasi yaitu dari PTV Visum. Jadi sebenarnya ada software tentang pemodelan lalu lintas jaringan jalan itu ada PTV Visum, ada Visim, ada Visum dan Visim. Itu PTV Visum ini adalah sebuah program pemodelan transportasi untuk menganalisa kondisi lalu lintas existing, forecasting, ya, ramalan yang mendukung data GIS ya. Ini biasanya PTV Visum digunakan untuk macroscopic simulation. Ini bersama dengan Visim Visum ini sama ya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan software pemodelan lintas yaitu Visum. Nah, ini dari Visum itu ada dua ya, data arus lalu lintas dan pembuatan jaringan jalan dan zona. Jadi ada link, node, konektor, dan zone-nya. Nah, untuk pembuatan jaringan jalan, nodanya itu akan melakukan pengisian data karakteristik jalan dan simpang. Kemudian lanjut kepada pembuatan sistem transportasi. Setelah itu ada ke pengaturan data matrik asal tujuan sesuai jenis kendaraan. Nah, jangan lupa teman-teman, dari data lalu lintas itu sebenarnya di sini pembentukan matrik asal tujuan ya. Jadi data lalu lintas di sini ini ada satu garis
yang terlupakan di sini. Jadi data arus lintas ini akan terjadi pembentukan matriks asal tujuan perjalanan. Kemudian kita buatkanlah MAT-nya di sini dengan rumus sebagai berikut. Nah, di pembuatan jaringan jalan dan zona ini itu berdasarkan peta dasar KIS. Kemudian dari pengisian data jalan dan simpang itu ada geometrik, sinyal lalu lintas, free flow, dan kapasitas jalan. Kemudian pembuatan sistem transportasi itu sepeda motor, dulu numpang, bus, dan lain seterusnya. Nah, dari sini akan keluar pengaturan data matrik asal tujuan sesuai jenis kendaraan. Kemudian lanjut ke pengaturan private assignment-nya pada prosedur sekuennya. Nah, maka keluarlah software-nya. Maka software-nya akan jalan, dikalibrasi, uji statistik, seandainya belum memenuhi, dikalibrasi lagi, validasi lagi, diuji statistik lagi, kalau memenuhi maka akan keluarlah analisa kondisi existing. Nah, dari sini akan software running kondisi sendirinya akan keluar ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke road network performance-nya by Visum dan 3D simulation by Visum. Jadi ini pakai program Visum dan Visum. Nah, dari sini ada analisa ekonomi. Jadi nilai BOK-nya, biaya kendaraannya, kemudian nilai ekonomi waktu tempuh jalanan, dan nilai ekonomi pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian juga ada identifikasi alternatif rute pengembangan jaringan jalan. Dari rute alternatif ini akan ada pengembangan koridor rencana pengembangan jaringan jalan, kemudian keluar pradesain, kemudian estimasi volume pekerjaan, kemudian kebutuhan biaya konstruksi dan pembebasan lahan. Nah, dari analisa ekonomi ini ada estimasi biaya ekonomi pembangunan, perhitungan hitung cost ya, biaya pembebasan lahan, biaya konstruksi, pengembangan, dan biaya tambahan lainnya. Nah, keluarlah analisis kelayakan ekonomi di sini. Kemudian BCR, NPV-nya, IRR-nya akan keluar. Nah, nanti di sini ada software-nya. Software-nya akan bekerja. Dan di sini ada pemilihan rute. Jadi ada variabel 1, variabel 2, variabel 3. Jadi ada alternatif rute, alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nah, dari ini maka kita akan lanjut kepada proses pembuatan faktor-faktor yang berpengaruh. Ya kan, ini yang bekerja adalah software-nya. Nanti akan keluar variabel yang berpengaruh, nilai pembobotan. Nah, dari variabel berpengaruh itu adalah struktur geologi, formasi geologi, kegempaan, kehutanan, penggunaan lahan, kemudian ada topografi, kemudian jaringan jalan. Nah, dari hasil ini, maka akan keluar rekomendasi rencana pengembangan jaring jalan pada lintas penghubung Jawa bagian tengah dan Jawa bagian selatan. Jadi kalau proyek teman-teman itu bisa juga rencana pengembangan jalan-jalan pada lintas penghubung Sumatera bagian timur, tengah, dan barat. Bisa juga rekomendasi rencana pengembangan jalan-jalan pada lintas selatan, tengah, dan utara Kalimantan, tergantung pekerjaannya. Kemudian juga ada rekomendasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan tahapan prioritas dan rekomendasi tingkat kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan aspek pengembangan wilayah dan lingkungan. Nah, keluarannya adalah tersusunan rencana pengembangan jaringan jalan, tergantung pekerjaan teman-teman, apakah Jawa bagian tengah dan selatan, ataukah Sumatera bagian timur, tengah, dan barat, atau juga Sulawesi, lintas Sulawesi tengah, utara, dan selatan. Kemudian tersusun rekomendasi studi kelayakan pengembangan jaringan jalan, kemudian tersusunnya rincian kebutuhan biaya pengembangan jalan-jalan berdasarkan tahapan prioritas. Nah, ini manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan ini, yaitu
tersedianya informasi yang dapat menjadi rujukan legal untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proyek tersebut. Kemudian tersedianya referensi awal dalam menyusun DED atau kegiatan perencanaan lainnya. Kemudian dampaknya yaitu terwujudnya pembangunan jalan baru atau meningkatkan kapasitas jalan existing. Kemudian juga terwujudnya peningkatan konektivitas pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kelancaran perjalanan masyarakat. Nah, ini adalah metodologinya. Nanti sebenarnya nanti disesuaikan oleh kegiatan dari teman-teman masing-masing. Ini sesuai dari kerangka acuan kerja atau di kontrak pekerjaan masing-masing. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.